kirim nanti deh. Dalam. Selamat pagi Pak Said. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon maaf saya Sehat, Prof. Alhamdulillah, amin. Saya dari rumah Bu Irzi dan kawan-kawan. Tadarus Kartini. Niki mangke didampingi Bu Sofi, Pak Said. Oke, Didampingi Bu Sofi, nggih. Kalian kenalan sama Bu Sofi. Nggih, Bu Sofi niki Jepara ya. Pak ini Kartini juga ini. Iya, ini yang punya Kartini nih. Nggih. Tapi saya pendatang, Pak. Oh iya, enggak masalah. Ini ada Bu Maleha, selamat datang Bu Dokter. Ya. Ini pembahas Bu Malika ya. Perspektif niku. Enggak, cuma nyimak ini tertarik temanya Pak Said. Bu Sofi. Pak Said selalu menarik. Masih dalam nuansa Kartini. Masih bulan April. Pak, Pripon dimulai saja, nggih. Mulai aja. Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di acara Gema Ramadan yang ke-11. Kali ini kita akan didampingi, bukan didampingi ya. Kali ini akan ada narasumber yang hebat ya. Kali ini pembicara kita adalah Pak Said ya. Beliau akan memberi nasihat, memberi wejangan ya, akan memberi ilmu pengetahuan tentang Ma'rifat Kartini dalam Faidul Ar-Rahman Kyai Sholih Darat. Ya. Untuk mengefektifkan waktu Pak Said, silahkan bisa dimulai ya Pak Said kepada Haji Nur Said SAG MAG, kami persilakan. Burung ya? Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, para pimpinan IAIN Kudus, bila khusus Bapak Rektor IAIN Kudus, Bapak Warek di IAIN Kudus, dan juga lebih khusus lagi Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Masrukin, Ibu Wakil Dekan, Ibu Haja Sofa Ustamawati yang selalu mengawal, juga Bapak Kiai Haji Muhammad Afif, senantiasa ikut menggerakkan bersama Usuluddin, dan ini konsorsium ini kan nggak salah juga dari AFI ada Prodi Bu Irzum Farihah MSI serta kaprodi yang lain yang menggerakkan kegiatan prodi di lingkungan Fakultas IAIN Kudus. Alhamdulillah hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah sehat walafiat, bisa silaturahim dan bisa menjalankan ibadah puasa hingga hari ke-16 ya, hari ini hari ke-16. Insya Allah nanti malam kita sudah memperingati Nuzulul Quran. Jadi sangat tepat sekali menurut saya karena hari ini kita akan menyongsong Nuzulul Quran 17 Ramadan, dan tema kali ini saya didaulat oleh Bu Kaprodi kaitannya tentang kajian filsafat. Tema apa Pak gitu. Saya mikir ya yang relevan dengan hari ini, saya kira kita masih bulan Kartini dan juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi ini kita kombinasikan tema ini. Maka lahirlah sebuah topik Ma'rifat Kartini, dan kebetulan alhamdulillah saya sudah punya naskahnya, naskah yang dihadiahkan kepada Kartini oleh Kiai Soleh Darat. Ya. Ini naskahnya, ada sekitar 500 halaman. Judulnya Faidur Rahman. Tarjamat tafsir kalamil mulkid. Sekarang oleh Kiai Soleh Darat. Ini surat Al-Baqarah ya, belum semuanya ini. Jadi saya kira viral di beberapa kajian tentang Kartini di WA Group maupun di beberapa medsos kaitannya tentang fenomena Kartini sebagai murid dari Kiai Soleh Darat yang selama ini tersembunyi ya. Jadi spiritualitas Kartini selama ini masih tersembunyi, sehingga ketika muncul bahwa Kartini ini murid Kiai Soleh Darat itu menjadi sesuatu yang menarik. Oleh karena itu pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita patut bersyukur karena berkesempatan untuk menelaah, untuk bermuhasabah bersama di bulan Kartini, dan sekaligus ini juga bagian dari semangat untuk meneladani Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak lupa kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang kemudian memberikan pencerahan dan akhirnya kaum perempuan itu dengan melalui Islam ini, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah kemudian kaum perempuan terangkat derajatnya. Jadi wanita, tapi ingat sebelum Kartini ada Rasulullah. Ya, ada Rasulullah yang sudah mengangkat derajat kaum perempuan melalui ajaran-ajaran Islam, sehingga kaum perempuan menjadi lebih terhormat, bahkan menjadi eksis, dan sampai sekarang kaum perempuan bisa berkarir. Dan ini tidak boleh kita lupakan. Ya, tidak boleh kita lupakan karena Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu bukan sekedar dalil, ini adalah Islam empirik. Kalau bahasanya Prof Muslim ini Islam empirik. Maka orang Jawa ya kemudian memperingati kelahiran Kartini itu di Jawa sini, ya, mungkin di desanya Bu Dewi ini masih jalan ya, ada istilah golok-golok mentok. Nah, di Mojokerto di sekitarnya. Di tradisi golok-golok mentok bacaan bocah wedok. Nah,
Itu setiap bulan Maulid Nabi di Kudus itu Mas ada tradisi golok-golok mentok. Itu pernah saya tulis juga itu di Alif. Dan itu merupakan sebuah perwujudan bahwa lahirnya Nabi adalah sebuah berkah terutama bagi kaum perempuan. Maka pada kesempatan ini dengan judul Ma'rifat Kartini dalam Baitur Rahman, Kiai Soleh Darat, saya akan mencoba hanya sebagai pemantik saja untuk menyadarkan kembali bahwa Kartini ini seorang yang suci, Kartini seorang yang santri, Kartini ini punya guru hebat, bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, dan Kartini sosok perempuan yang adalah tokoh emansipasi wanita yang kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini sesungguhnya tidak bercita-cita jadi pahlawan. Itu sebagai pengantar awal. Lalu saya awali bahasan ini dengan renungan surat Kartini. Surat Kartini dalam Hadis Gelap Terbitlah Terang 6 November 1819 kepada Stella Zihnandiller, yang itu adalah sahabatnya di Eropa. Ya, Kartini sebenarnya sudah lama ingin belajar ke Eropa, tapi karena kondisi tertentu ya sebenarnya sudah diizinkan oleh bapaknya Bupati Jepara, Pinta Satu dan lain-lain, kebijakan Agus Salim, sehingga Kartini, impian Kartini untuk belajar ke Eropa ini belum terrealisasi. Nah, kita ini generasi Kartini masa kini, saya kira sudah saatnya mengikuti jejak Kartini atau impian Kartini yang tertunda. Belajarlah walau sampai ke Eropa, walau di Eropa, biasanya sampai ke Cina, sampai ke Eropa. Kartini ingin sekali ke Eropa karena sahabat-sahabatnya banyak yang di negara Eropa lain, dan kemudian kakaknya yang kemudian belajar ke Eropa yaitu Sosro Kartono. Kartini menulis sebuah tulisan yang cukup menggelitik ya, mengenai agamaku Islam. Aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya meneruskan ajaran agamanya dengan umat lain. Jadi aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Jadi kegelisahan awal Kartini ini sebelum jadi Kartini sudah menulis tentang kegelisahannya tentang bagaimana memahami Islam. Jadi Kartini di satu sisi memang mengakui secara eksplisit dia adalah seorang muslimah, tapi Islamnya ini adalah asal Islam keturunan karena memang orang tuanya adalah beragama Islam. Nah, pernyataan seperti inilah yang membuat Kartini itu galau, membuat Kartini penuh Islam. Dan usia Kartini ketika nulis surat seperti ini itu masih muda, sekitar 20 tahunan. Kartini juga meninggal masih di usia muda. Artinya apa? Bahwa kegagalan seperti ini itu menurut mazhab filsafat adalah ini bagian dari awal munculnya sebuah filsafat adalah tahu. Itu sebenarnya adalah refleksi atau bisa disebut sebagai satu bentuk awal munculnya pemikiran filsafat Kartini. Dia ingin menanyakan atau ingin memberikan sebuah kegalauan ontologis tentang Islam itu apa sih sebetulnya. Islam itu apa sih sesungguhnya? Ini sebenarnya adalah sebuah renungan ontologisnya, termasuk juga epistemologisnya. Bagaimana dia memahami Islam sementara naskah Islam ditulis dengan bahasa Arab. Jadi ini adalah renungan
ontologis dan sekaligus epistemologis. Kali perspektif filsafat belum begitu dimunculkan. Lalu harapan dari diskusi ini dengan kajian Makrifat Kartini ini, harapan kita adalah diskusi sederhana menjadi pemantik dari tilawah. Karena selama ini pendidikan Al-Quran di kampung-kampung kita, termasuk saya sendiri, mengalami pendidikan Al-Quran itu. Dulu waktu saya kecil itu metodenya adalah metode turutan. Turutan itu nurut-nurut mulai alif bata sa jim dan seterusnya abata sa itu hampir 100% penekannya baru sebatas metode Mbak. Sehingga yang diutamakan adalah bagaimana bisa dengan baik dan benar, belum sampai pada wilayah memahami maknanya atau sampai pada menangkap pesan di balik hikmah Al-Quran itu. Maka bagaimana melalui pendidikan Al-Quran juga harus sejak awal masuk pada wilayah dari tilawah lalu sampai tadarus dalam pengertian menderes makna dan juga sampai pada tingkat pesan di balik Al-Quran itu. Meskipun tentu metodenya dengan nalar mereka ya, biqadri uqulihim, nalar anak-anak gitu. Nah, itu satu. Sehingga bagaimana dengan kajian ini juga melahirkan sebuah semangat ihyaul Quran, menghidupkan spirit Al-Quran menjadi nyata, tidak hanya pada wilayah bacaan. Karena kita tahu bahwa Al-Quran ini ada 4 dimensi. Yaitu pertama ada dimensi tulisan. Dimensi tulisan apa yang tersurat ya, dalam tulisan itu, sehingga melahirkan banyak seni kaligrafi dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah dimensi tulisan. Nah, tulisan saja kalau banyak disimpan spirit atau menggerakkan. Maka baca Al-Quran, nah, BTG ya, baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Bahkan program-program yang kita tawarkan cenderung baca tulis, belum sampai pada memaknai. Nah, maka kalau harus dan dari tilawah ke tadarus sampai ihyaul banyak. Sedikit menyinggung soal filsafat sebagai, kalau boleh saya bilang ini sebagai perangkat teori untuk melihat fenomena Kartini itu ya. Jadi dalam filsafat munculnya satu pemikiran filsafat itu tidak lepas dari 3 interaksi sekaligus ya. Jadi 3 interaksi sekaligus itu apa? Nah, sebuah pemikiran filsafat akan muncul ketika pertama adalah terkadang muncul keraguan-raguan. Jadi galau keraguan-raguan itu sebenarnya adalah awal yang baik ketika itu ditindaklanjuti dengan nalar. Maka Al-Ghazali dalam sebuah statement telah menyatakan, man lam yasyuk lam yaduk halawatal iman. Sapa wonge sing ora ragu-ragu, maka ora bakal menemukan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Jadi keraguan-raguan adalah sebuah petualangan atau sebuah tantangan dialektis untuk menemukan sebuah jawaban filosofis tentang apa yang dipikirkan. Termasuk tentang Islam, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang alam dan seterusnya. Maka munculnya pemikiran-pemikiran filsafat ketuhanan, filsafat kemanusiaan, filsafat alam, kosmologi, termasuk filsafat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, eskatologi. Itu sebenarnya juga berawal dari keraguan-raguan. Man lam yasyuk lam yaduk hala watal iman. Jadi keraguan-raguan bisa juga, yang kedua bisa karena takjub. Kita melihat satu hal lalu kemudian melahirkan sebuah
pemikiran ketakjuban, dari ketakjuban itu akan melahirkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian menuntut jawaban. Maka pertanyaan anak-anak dengan pertanyaan orang dewasa ini bedanya adalah satu sesungguhnya. Anak itu suka bertanya, tapi kalau anak-anak itu butuh jawaban dari orang lain karena dia pikirannya masih begitu sederhana. Tapi kalau orang dewasa bertanya ini membutuhkan jawaban dari dirinya sendiri karena nalarnya sudah berjalan. Nah, maka proses inilah kemudian melahirkan sense of curiosity, rasa ingin tahu atas apa yang dihadapi. Termasuk ketika Kartini mengenal Islam, meskipun dia agamanya adalah Islam, dia ingin tahu tentang Islam, tapi apa daya dia punya kemampuan bahasa Arab yang sangat terbatas, sehingga merindukan ada apa namanya tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nah, inilah kemudian Kartini juga menulis pada 6 November 1819 ini menusuk atau lebih masuk dalam spesifik Al-Quran. Jadi dia sejak awal sudah dia merasa asing bagi dirinya. Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Ini kegelisahan Kartini. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Dia sadar hidup di Jawa. Jangan-jangan membaca bahasa aksara Arab. Nah, belajar bahasa Arab aja belum pernah dialami. Nah, maka di sini orang diajari membaca Al-Quran. Sejak dulu zaman Kartini sudah ada tuh ajaran membaca Al-Quran. Tapi ya tinggal membaca gitu aja. Pokoknya bisa moco, hafal. Nah, itu sebuah target yang saya kira sudah dibanggakan waktu itu. Tetapi bagi Kartini itu tidak cukup. Al-Quran menyimpan beribu-ribu berjuta-juta rahasia. Dalam satu ayat pun ketika dibaca akan melahirkan makna dan makna baru. Dibaca lagi melahirkan inspirasi baru. Begitu seterusnya. Maka Kartini pun punya kegalauan seperti itu tentang Al-Quran. Di sini orang diajari baca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila. Oh, gitu. Jadi pernyataan Kartini ini sebenarnya adalah kegalauan yang sangat keras. Jadi Kartini menganggap mengajari orang membaca, mengajarkan makna yang dibacanya itu adalah pekerjaan gila. Bagi Kartini itu luar biasa. Kegelisahan Kartini seusia 20 tahun sudah memiliki sebuah pancaran inspirasi, sense of curiosity terhadap Al-Quran. Itu sebuah muslimah di usia yang masih awal. Nah, maka kajian ini atau kegalauan Kartini ini merupakan awal bagi Kartini dalam atau keinginnya untuk mengetahui atau memahami Al-Quran sesuai dengan bahasanya. Bahkan dalam surat itu juga dilanjutkan. Sama halnya seperti kamu mengajar saya membaca buku bahasa Inggris yang harus hafal seluruhnya tanpa kamu terangkan maknanya kepada saya. Kata Kartini, kalau saya mau mengenal dan memahami agama saya, maka saya harus pergi ke negeri Arab untuk mempelajari bahasanya di sana. Walaupun tidak soleh, kan boleh juga jadi orang baik. Ya, jadi orang baik. Jadi Kartini ingin menjadi pribadi yang baik hati. Meskipun Kartini sebenarnya belum siap ketika dikatakan sebagai seorang solihah. Dia hanya ingin tahu apa pesan Al-Quran yang kemudian dari makna yang diterima dari Al-Quran itu, kemudian secara bertahap Kartini ingin mencoba mengamalkan sehingga Al-Quran itu menjadi hidup, living Quran. Ini Kartini tahun 1900-an. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah 2020. 1 abad lebih yang lalu, Kartini punya kegalauan pemikiran yang seperti itu tentang keingintahuannya kepada Al-Quran. Ini adalah sebuah terobosan pemikiran yang luar biasa menurut saya. Maka hari ini kita ungkap kembali tujuannya untuk menyadarkan kita
bersama, oh ternyata Kartini sejak zaman dulu sudah ingin bagaimana Al-Quran itu hanya itu diketahui oleh semua umat. Nah, termasuk Fakultas Usuluddin, bagaimana memasyarakatkan Al-Quran dan Kartini sudah punya kegelisahan seperti tangkap terutama. Jadi ini sebenarnya yang harus menangkap memang IAIN, dunia ilmu. Nah, jadi ini hanya sekedar apa namanya. Jadi apa yang saya angkat ini hanya sekedar pemantik isunya. Jadi substansinya sebenarnya sudah banyak dibahas oleh teman-teman, tapi khusus di komunitas IAIN Kudus, saya kira perlu menjadi sebuah kalau gender itu namanya PUG ya, pengaruh utamaan gender. Kalau ini adalah pengaruh utamaan spiritual Al-Quran di IAIN Kudus melalui apa namanya inspirasi dari Kartini. Nah, saya akan mencoba melihat fenomena teks yang digelisahkan Al-Qur'an ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Ya, dalam kajian fenomenologis atau filsafat kritis, di balik fenomena itu ada nomina. Nah, itu filsafat kritis. Jadi kita tidak bisa hanya melihat Kartini itu sebagai sebuah tulisan yang kering makna atau kering pesan. Jadi di balik tulisan Kartini itu ada pesan, ada nomina. Itu yang harus kita tangkap dalam perspektif filsafat. Apa yang bisa kita tangkap atau nomina apa di balik fenomena tekstual surat Kartini, atau paling tidak dua surat yang saya tonjolkan di pembukaan tadi. Yang pertama, Kartini sebagai sosok perempuan. Nomina yang munculnya adalah ada sense of curiosity. Kartini haus makna Al-Quran. Kartini haus untuk menangkap mutiara hikmah Al-Quran. Ini saya kira pesan penting pertama. Sosok Kartini di usianya yang masih sekitar 20 tahun, beliau menulis kegalauan tentang keingintahuannya bagaimana makna Al-Quran itu dimasyarakatkan. Pesan mutiara Al-Quran itu seperti apa, itu ingin sekali diketahui oleh Kartini. Jadi kalau tahu dunia batin Kartini seperti ini, sesungguhnya Kartini ini adalah menunjukkan dalam pendidikan itu kan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Oleh karena itu nomina pertama. Jadi pesan di balik fenomena atau dalam bahasa semiotika ini adalah petandanya, ya, signifier-nya ini. Nah, signifier-nya adalah teks yang tertulis dalam naskah Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Lalu yang kedua adalah pada masa Kartini dia dibingungkan dengan bahasa Arab, termasuk bahasa asing. Ya. Kartini malah justru lebih akrab dengan bahasa Belanda, ya, bahasa Perancis, tapi bahasa Arab baginya masih asing. Padahal dia ketika sholat harus memakai bahasa Arab, termasuk dengan surat Al-Fatihah itu yang harus wajib kita baca sebagai bagian dari rukun sholat. Jadi Kartini merasa bingung dengan bahasa Arab, tapi belum menemukan gurunya siapa. Nah, waktu dia nulis belum menemukan Kiai Soleh Darat. Lalu yang ketiga adalah dia ingin menjadi orang baik. Jadi Kartini ini berbudi mulia. Maka benar dalam lagu Kartini itu. Nah, mungkin Ibu moderator, Ibu Sofa atau Bu Sofi ini bisa menyanyikan ini Ibu kita Kartini nanti ya. Putri sejati putri Indonesia namanya. Jadi dia ingin menjadi orang baik meskipun tidak ingin dia disebut sebagai solehah. Ingin baik gitu aja. Maka tadi di bagian akhir saya sampaikan sebenarnya apa sih cita-cita Kartini itu? Apakah dia ingin menjadi orang sarjana atau ingin menjadi pahlawan atau ingin menjadi karir seperti apa? Tidak. Kartini cita-citanya sangat sederhana. Nah, nanti kita sampaikan di bagian akhir. Nah, ketika Kartini mengalami kegelisahan yang kemudian berkegelisahan terutama hubungannya dengan Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, termasuk bagaimana ketika dihadapkan dengan
Al-Quran yang pakai bahasa Arab, Kartini begitu galau. Maka dalam sebuah cerita, Kartini akhirnya sempat silaturahim ke pamannya kalau nggak salah di Bupati Demak ya. Kebetulan Bupati Jepara dan Bupati Demak waktu itu masih ada hubungan nasab gitu ya. Kartini main ke Bupati Jepara dan Kartini mendengar ada pengajian di Masjid Demak. Kebetulan dalam sebuah kisah itu yang isi adalah Kiai Sule Darat. Yang tak lain adalah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Dua sosok luar biasa pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Kiai Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah ya, yang juga sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama, dan dua-duanya adalah muridnya Kiai Sule Darat. Dan satu kisah saat itu Kiai Sule Darat sedang mengajar kajian Al-Quran di Masjid Demak. Kartini mendengar, lalu Kartini pun ikut mengintip dan ikut mendengarkan dengan kajian-kajian Kiai Sule Darat di Masjid Demak itu. Maka Kartini pun tertarik dengan kajian-kajian Kiai Sule Darat dengan bahasa Jawa di Masjid Demak itu. Nah, maka Kartini kemudian begitu selesai mengaji, menemui secara langsung dengan Kiai Sule Darat, dan beliau wadul ya cara Jawa, ya wadul, menyampaikan kegalauannya tentang selama ini dia membaca Fatihah tapi tidak tahu maknanya, padahal itu setiap sholat dibaca. Termasuk dia ingin memahami mutu Al-Quran, tapi apa daya dia belum menemukan guru dan juga belum menemukan tafsir Al-Quran yang berbahasa Jawa. Sampaikan Kiai Sule Darat, dan Kiai Sule Darat pun sempat terdiam dan merenung sejenak. Dan Kiai Sule Darat tidak banyak bicara dalam kisah itu, dan akhirnya Kiai Sule Darat pun merespon. Lalu perjumpaan pun pada saat itu selesai, dan akhirnya sampai di rumah Kiai Sule Darat dalam sebuah kisah itu akhirnya merenung juga tentang apa yang disampaikan oleh Kartini itu. Maka atas dorongan Kartini itulah, dan juga sahabat-sahabat tentu ini juga memikirkan umat ya, sebagai seorang ulama Kiai Sule Darat tentu memikirkan umat. Apa yang disampaikan oleh Kartini itu kan sebagai representasi warga atau muslim-muslimah di. Maka dengan izin Allah akhirnya Kiai Sule Darat mulai menuliskan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nah, ini tafsir Faidur Rahman. Tahap awal ini ditulis hanya baru sebagian. Nah, ini tafsirnya. Tafsir Faidur Rahman. Jadi ini baru surat Al-Baqarah saja sudah 500-an halaman. Sudah 500. Ini ditulis dengan aksara Pegon. Aksaranya ditulis dengan aksara Pegon. Ya. Bahasanya, aksaranya aksara Pegon, bahasanya bahasa Jawa kuno. Jadi bahasanya agak sulit memang, tapi juga bisa dipahami lah, sebagai orang Jawa bisa menangkap itu. Jadi naskahnya ada. Jadi ini bukan cerita khayalan, bukan kalau diceritakan bahwa Kiai Sule Darat nulis Faidur Rahman itu atas kegalauan Kartini itu sekarang ada. Dan ketika saya sempat Kartini Demak, Anwar Said hilang, Bu. kopiannya Oh, iya. juga ada itu. Faidur Rahman ada di Museum Kota, dan pengunjung
Baik, dimohon tunggu sebentar nggih karena Pak Said sedang reconnecting agar kembali ke sini. Bumi manusia. Isinya kayak Masih bisa mendengar Bu Sofi ya? Oke, sampun Pak Said. Nah, tadi sempat ini. cowok yang Oke. Ya, baik. Monggo Saya Pak lanjutkan. Said. Siap, Bu Sofi. Ya, pertemuan Kartini dengan Mbak Soleh Darat itu menurut bacaan ini Mas Ulum yang nulis santri Kartini Nyandri itu 1892. 1892 itu berarti sudah 1 abad lebih. Jadi ini pertemuan ini sebelum Kartini dipingit ya. Jadi dan Kartini baru berusia sekitar 20 tahun ya. Baru berusia sekitar 20 tahun dan pertemuan inilah yang kemudian menginspirasi Kiai Soleh Darat menulis tafsir bahasa Jawa Baitur Rahman yang kemudian bagian awal dari kitab tersebut yang selesai ditulis itu dihadiahkan kepada Kartini saat pernikahan Kartini dengan Kiai dengan Bupati Rembang. Jadi Kartini akhirnya menikah dengan Bupati Rembang. Usia Kartini kalau nggak salah ketika menikah juga masih sangat muda, tapi tidak termasuk usia dini nih ya Bu Malika, karena usianya di atas 20 tahun waktu dia menikah. Meskipun ini yang menjadi menjadi buah bibir ini Kartini kan menjadi istri intinya di poligami ya, istri ketiga atau keempat itu. Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita, tetapi nasibnya dipoligami oleh seorang bupati. Mengapa Kartini siap dipoligami? Nah, itu nanti jawabannya sekarang. Jadi itu pertemuannya tahun 1892. Nah, karena topik kita tentang Faidur Rahman, kita perlu narasikan kitab Faidur Rahman ini sebenarnya kapan ditulis ya. Kitab Faidur Rahman ini Fitarjamati Tafsir Kalam Malik Dayan jilid 1 itu ditulis selama 11 bulan oleh Mbah Soleh Darat, karena di situ ada kolofonnya ya di belakang itu. Kolofon dalam bahasa filologi itu adalah keterangan tulisan yang ada di bagian akhir dari naskah itu. Nah, biasanya itu termaktub dalam bagian akhir dari tulisan itu. Jadi di situ dijelaskan ditulis mulai 20 Rajab 1309 Hijriah bertepatan 19 Februari 1892 sampai 19 Jumadil Ula 1310 Hijriah bertepatan 9 Desember 1892. Jadi jilid pertama ini berjumlah 503 halaman dengan bahasan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Jadi baru tahap awal ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah surat Al-Baqarah ayat 257 ya, kalau nggak salah, yang minat dzulumati ilan nur. Nah, itu sebenarnya adalah surat Al-Baqarah yang termaktub juga dalam tafsir Faidur Rahman juga. Sehingga Kartini menamakan suratnya itu habis gelap terbitlah terang. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan minat dzulumati ilan nur. Jadi itu saya kira ayat yang sangat inspiratif juga. Kartini menjadi sesuatu banget. Yang menarik juga, kitab ini kemudian dicetak tapi dalam versi pegon tulisan tangan di Singapura ya. Jadi cetaknya justru malah di Singapura ya, HM Amin Singapura 27 Rabiul Awal 1311 bertepatan 7 November 1893. Jadi sebuah teks Bapak Ibu sekalian itu bisa kita lihat dalam tiga perspektif. Nah, maka mengapa kita melihat penting dalam kajian filologi? Yang penting itu bukan hanya konten. Jadi, kalau melihat kontennya ini namanya tekstologi,
alasan dibalik teks. Tapi kalau secara naskah itu aspek fisiknya itu penting. Bagaimana ukurannya, kemudian tulisannya, aksaranya apa, lalu kemudian warnanya apa, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, maka dalam mengangkat Baitur Rahman ini ternyata ditulis tidak sampai 1 tahun, meskipun hanya sampai surat Al-Baqarah. Karena dia ada isyarat khusus ya, beliau ya oleh darat itu ada isyarat khusus bahwa ini harus segera ditulis karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ini agak macet. Oke. Nah, ini juga saya mencoba melihat di balik yang tak terlihat, the seen and unseen of Kartini. Nah, ini juga fenomenologi nih ya, fenomenologi dan bisa dilihat sebagai semiotik ya. Yang pertama dengan melihat apa yang tertulis ya melalui dari Habis Gelap Terbit Terang termasuk Baitur Rahman, maka menunjukkan bahwa Kartini itu telah mendapatkan pencerahan ilmu dalam memahami ilmu agama berkat bimbingan seorang ulama yaitu Kiai Soleh. Jadi ini menunjukkan bahwa Kartini ada interaksi keilmuannya dengan Kiai Soleh Darat yang selama ini tidak banyak disinggung. Mohon maaf Pak Said. Pak Said, mohon di ini Pak, materinya di share screen. Oh belum dong? Oke. Belum Pak. Tadi karena putus ya. Tadi sempat terputus, kemudian belum di share screen kembali. Oke, siap. Saya Iya Pak. ya. Mana nih kok nggak muncul? Ikonnya nggak muncul. Ikon YouTube saya kok nggak muncul. Nah. Ini ikon zoom-nya belum muncul. Oh ini mungkin saya sudah. Oke. Nah ini. Oke. Share-nya hilang ini. Oke. Baik. Nah ini saya klik. Oke. Mana tadi ya? Microsoft. Belum kelihatan ya?
Microsoft. Dereng kelihatan Pak Said. Nah, pun kelihatan? Sudah ya? Sudah kelihatan belum, Bu? Masih proses, Pak. Sampun. Masih proses. Oke. Sampun. Oke, makasih. Paling apik ku lantai 2 kok. Jos. Ya, Pakai apik ku lantai akhirnya 2. Nyale. ini akhirnya menunjukkan bahwa Kartini telah mendapatkan pencerahan dari Kiai Soleh Darat. Tadi saya katakan yang sebelumnya ini sudah lama tersembunyi ya. Mungkin kajian tentang Kartini dengan Kiai Soleh Darat baru terungkap sekitar 10 tahun terakhir ini. Yang selama ini seakan-akan Kartini itu sekuler gitu. Yang kedua, ini juga fenomena yang perlu kita hayati bersama. Kartini tentu sejak awal dikenal sebagai seorang pejuang sejati kesetaraan gender. Tapi pada akhirnya menerima juga ketika suaminya berpoligami dan Kartini menjadi istri yang keberapa gitu ya, ketiga atau keempat gitu. Namun di balik itu yang mungkin perlu kita tahu bahwa ketika Kartini mau menikah dengan Bupati Jepara, itu dia mensyaratkan sesuatu. Jadi Kartini mau dinikah oleh Bupati Rembang, tapi syaratnya minta dibuatkan sebuah sekolah perempuan. Jadi sekolah perempuan yang itu adalah cita-cita Kartini yang tujuannya ingin mencerahkan kaum perempuan menjadi pribadi-pribadi yang tercerahkan dan mampu untuk menggerakkan keluarganya masing-masing. Nah, maka Kartini rela dipoligami. Meskipun Kartini memang pada tingkat ini sudah membaca tentang ayat-ayat poligami. Jadi, tapi Kartini bagi dia itu mendahulukan idealismenya. Ya, idealismenya dalam pengertian memiliki sekolah perempuan. Maka sampai sekarang di Rembang itu ada sekolah perempuan dan sampai sekarang masih, bahkan sekolahnya juga masih hidup, cuman mungkin pengembangannya belum kurang maksimal. Lalu Kartini ketiga ini adalah pesan yang bisa kita tangkap. Kartini generasi pejuang yang lahir dengan garis ayah dari kaum Ningrat. Jadi suaminya itu adalah seorang, bukan suaminya ya, bapaknya adalah seorang bupati dan memang bisa diakui sebagai pejabat Kabupaten Jepara itu, sementara ibunya adalah keturunan ulama ya, Nyai Ngasirah ya, yang dulu menjadi nama sebuah gedung wanita di Kudus, tapi sekarang sudah roboh ya, robohnya itu di Pentol itu dulu ada gedung wanita ya, mungkin Bapak Ibu yang dosen baru belum tahu ya, sekarang gedungnya roboh mau direnovasi tapi anggarannya katanya belum muncul gitu. Jadi itu ketika melihat fenomena Kartini. Lalu berikutnya, apa yang menunjukkan bahwa Kartini itu adalah murid dari Kiai Soleh Darat. Ya, bahwa Kartini itu murid dari Kiai Soleh Darat. Kita bisa melihat dalam pembukaan naskah atau kitab dari Kiai Soleh Darat yang berjudul Faidur Rahman. Ini bisa saya scan itu ya, saya scan itu bagian awal. Jadi dalam pembukaan pengantar kitab Faidur Rahman itu disebutkan, meskipun tidak menyebut secara eksplisit nama Kartini ya. Alhamdulillah ya amarona fi amrin hakim wa nahana anit ta'jil fi amrit ta'lim. Jadi ini karangan ini istilahnya ditakjil ya, diselesaikan lebih awal meskipun belum selesai 30 juz. Maka di pembukaan disebut secara khusus ini adalah bagian dari karya takjil ya, kayak puasa saja. Wahana wanahana anit takjil fi amrit ta'lim. Jadi kalau dalam tradisi
ini belum selesai, tapi sudah diserahkan kepada Kartini. Itu ditulis atau paling tidak termaktub secara eksplisit di dalam pengantar Kiai Soleh Darat di kitab Faidur Rahman. Amma Ba'dul. Jadi ini sengaja saya tulis transliterasi. Ini juga beberapa sudah pernah dikaji oleh teman-teman ya, termasuk Prof. Ini siapa itu Sri Suhanjati, termasuk ini Mas Rizya juga pernah ngaji, terus kemudian Mas Ulum dengan buku santri nyantrinya itu Kartini Nyantri. Nah ini kebetulan saya melihat langsung dan punya naskahnya. Lalu di situ disebutkan mekaten nyuwun marang Syekhona mu'alif iki tafsir. Jadi ikhwan kita fiddin kang supaya iki tafsir kasebaro luwih dhisik senadyan mung sak surat. Sebab krana yakine hajate ba'dul ikhwan. Jadi karena kebutuhan dari bagian konco sahabat mau lan liya-liyane hajat ngaweruhi iki tafsir. Jadi tafsir ini mengapa disebarkan lebih awal menurut Kiai Soleh Darat itu karena ada panyuwune salah setunggalipun konco. Nah, jadi konco itu bagian dari santri. Maka karena ada kepentingan itu disebar lebih dulu. Lalu dalam bagian berikutnya mongko ora kersa Syekhona nuruti panuwune ba'dul ikhwan mau sebab mengkono iku ora muafik karo azate ulama yang kang mutaqaddimin. Jalanan ulama mutaqaddimin, jadi ulama-ulama salaf niku ora kersa yen durung rampung sarta piyambake tasih jumeneng. Jadi tradisi ulama salaf itu mereka tidak ingin menyebarkan karyanya sebelum tuntas dia menuliskan. Bahkan ketika dia masih hidup pun tidak mau menyebarkan karyanya. Nah, itu menurut mutaqaddimin. Tradisi ulama salaf itu ngaten menurut penjelasanipun Kiai Soleh Darat. Sakwuse semono saking bangete kajenge karepe kang nyuwun mau karena ada keinginan hasrat yang kuat dari yang minta. Ngoko nuli istikharah Syekhona nyuwun idin apa kalilan disebar dhisik apa ora. Kiai Soleh Darat ketika diminta karyanya ini disebarkan lebih dulu ini juga dalam hatinya juga menolak gitu. Tapi karena ada permintaan yang sangat kuat maka Kiai Soleh Darat akhirnya istikharah. Mohon kepada Allah ditunjukkan apakah dikasih ridho oleh Allah ketika karya tafsir ini mau disebarkan, mau didistribusikan lebih awal. Maka sudah istikharah dia. Yo istikharah. Mongko nuli diparingi isyarat izin nyebarake tafsir marang wong akeh. Dalam istikharah Kiai Soleh Darat mendapatkan izin untuk menyebarkan tafsir tersebut meskipun baru sebagian. Mulane iki juz awal disebar luwih dhisik sedurunge rampung liya-liyane. Muga-muga Kang Keri bisa rampung. Nah, maka dengan alasan seperti itulah karena permintaan khusus dari Ba'dul Ikhwan, sebagian koncone merasa butuh sangat mendesak, akhirnya atas petunjuk Allah melalui istikharahnya Kiai Soleh Darat, akhirnya kitab Faidur Rahman ini disebarkan lebih awal. Bahkan dalam sebuah kisah ini menjadi hadiah istimewa pernikahan Kartini dengan Bupati Rembang. Saya kira ini keteladanan yang luar biasa ini. Ya, sehingga souvenir hadiah pernikahan itu akan lebih meaningful kalau dalam bentuk buku. Kalau nggak kitab ya buku lah ya. Kalau nggak buku ya ya kumpulan tulisan lah. Seperti Kiai Gusmus itu kalau menikahkan putrinya. Dulu ketika menikahkan putrinya itu juga memberikan souvenir kepada para hadirin dalam bentuk kumpulan puisi. Nah, itu kan sangat menarik itu. Saya kira mengikuti ulama-ulama seperti itu saya kira menarik untuk kita ya gerakkan lah itu. Karena souvenir dalam termasuk Bu Iza ya, Bu Iza kemarin
Ketika nikah juga souvenir ya. Termasuk ya, alhamdulillah ketika pernikahan saya 2003 saya juga menyampaikan Tahatus bin Nikmat sebagai souvenirnya adalah buku kumpulan tulisan teman-teman saya dan dosen-dosen saya. Tahun 2003 ini Tahatus Nikmat, sampai sekarang bukunya masih, sehingga kalau saya rindu masa pernikahan ketika sedang redup, kita membaca buku itu insya Allah akan bersinar kembali, habis gelap terbitlah terang. Sederhana saya hanya minta tulisan dari beberapa teman, lalu kemudian juga beberapa dosen yang ada waktu, ternyata terkumpul tulisan sekitar 20 tulisan kalau nggak salah. Akhirnya saya terbitkan dan kami kasih judul Menempuh Jalan Cinta. Nah, jadilah souvenir ketika pernikahan, tasakuran pernikahan itu diselenggarakan dan ternyata itu lebih tahan lama. Nah, sampai sekarang masih bisa dibuat. Jadi saya kira kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat juga melakukan seperti itu. Hadiah Kartini dalam kitab Faidur Rahman itu kan sesuatu banget. Dan itu menjawab pernikahan aku. Jadi di sini Kiai Soleh Darat masih berharap muga-muga Kang Keri bisa rampung karena ini baru sebagian surat Al-Baqarah termasuk 257 yang di dalamnya membahas tentang ayat yang berhubungan dengan minad dzulumati ilan nur. Jadi Kartini benar-benar enjoy menikmati membaca kitab ini sehingga banyak inspirasi yang didapatkan dari Kiai Soleh Darat melalui Faidur Rahman itu. Dalam pengantar berikutnya disebutkan kejaba saka iku iki takjil iku ora klebu hadis al-ajalah minasyaiton, karena ada sebuah hadis yang sering dikutip oleh para masayikh bahwa al-ajalah minasyaiton, al-ajalah minasyaiton. Jadi kesusu agi-agi dilakukan. Nah, dia belum mengharap bisa termasuk golongan ini. Kenabian nuloyo, ya, sudah nuloyo tatapan karo adate ulama muqaddimin, krana wis ana izin mau krana hikmah ing jerone iki takjil ya iki enggal-enggal werwa muslimin kang rohibe ya yang ora jahate mung ilmune hikmah kang kasebut ana ing iki tafsir. Muga-muga iki takjil kalabu takjil sababi. Nah, Kiai berharap takjil ini bukan takjil karena biasa tapi takjil karena ada sebab. Nah, sebabnya karena ada seseorang sahabatnya yang ingin tahu pesan Al-Quran, pesan Al-Fatihah, sehingga ini kemudian dipercepat terbitnya, didiskusikan lebih awal. Lamun ora ditakjil mongko yekti suwe, ora weruwe wong akeh. Nek ora disegerakan, nanti banyak orang yang tidak tahu ilmunya, jadi pengetahuannya akan tertunda. Nah, maka tujuan takjil kitab ini didiskusikan lebih awal adalah ingin supaya kaum muslimin terutama orang-orang yang penasaran dengan hikmah Al-Quran supaya tetap segera mendapatkan ilmunya. Ya, moko yakti suwe ora weruwe wong akeh mung ngilmune hikmah lan aslor kan ing hale saiki kita kabeh wis kewajiban ngawruhi ngilmune hikmah lan asrarul Quran. Supaya rahasia Al-Quran diketahui oleh halayak. Tentu secara implisit sebenarnya ini adalah Kartini ada di dalamnya. Bahkan di bagian akhir nanti kita tunjukkan isyarat bahwa ternyata di situ ada isyarat yang menunjukkan perempuan. Ya bener wis tafsir oleh memahami tafsir liyane iki jalaran tembung Arab serta meneh lamuno oleh nyebar iki tafsir iku ngenteni rampung kabeh mongko yekti iki luas banget dan durung karuan menangi rampung jalaran umur kita durung karuan menangi rampunge saka rampunge kabeh. Jadi urung karuan menangi rampunge. Seakan-akan Kiai Soleh Darat sudah tahu bahwa perjumpaannya dengan Kartini itu tidak lama lagi. Itulah hebatnya masa ya ulama pada masa lalu itu seakan-akan ngerti. Jadi kita mati saat durungnya weruh isine tafsir iki. Nah, khawatirnya seperti itu. Khawatirkan sudah meninggal belum
tahu isinya tafsir ini. Nah, itu sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Kiai Soleh Darat. Muga segera disampaikan. Muga-muga kita keparingan weruh isine kabeh sarta amal hasil takjil iki iku ora haram. Harapannya karena takjil ini tidak seperti biasanya, Kiai Soleh Darat takjil ini tidak masuk perilaku haram. Diharapkan tidak masuk perilaku haram karena beliau menyebut ini takjil sababi. Ora makruh, ya, ora haram, ora makruh lan ora khilaful aula. Karena menghindari kekhilafan. Malah luweh becik lan luweh agung fadilah. Kiai Soleh Darat berharap ini justru memberikan fadilah yang lebih agung dengan takjil mengeluarkan kitab niki. Sebab krana gegawa wasilah marang barang kang luwih gedhe, yaiku weruhe wong akeh marang ilmu lan hikmah lan asrar. Nah, karena hikmah yang lebih besar baginya adalah penting, yaitu mengaweruhi ilmu, termasuk kearifan-kearifan dan juga rahasia-rahasia Al-Quran. Nah, ini di kutipan bagian terakhir, Kiai Soleh Darat menyebut secara khusus, ing hale asror iki asrori ratu kang agung. Nah, ini ratu kang agung. Jadi ratu itu kan dalam tradisi Nusantara ini kan perempuan. Nah, Kiai Soleh Darat menyebut secara eksplisit itu asrori ratu kang agung lan maneh iki takjil iku takjil atau wal hikam. Jadi takjil yang diharapkan di situ penuh dengan kearifan, penuh dengan hikmah. Inilah yang selama ini belum banyak diungkap tentang bagaimana sense of curiosity Kartini itu. Jadi kegalauan ontologis dan kegalauan epistemologis tentang Islam bagi Kartini ini sesuatu yang sangat mendesak. Jadi inilah saya katakan Kartini bagi saya menurut adalah seorang filosof, ya, kalau boleh saya katakan, karena kegalauannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang Islam. Maka renungan kajian hari ini mengapa kami mengangkat Makrifat Kartini, karena di situ ada kegalauan-kegalauan, bahkan apa yang dibaca Al-Kritik Kartini pun kemudian menginspirasinya menjadi sebuah judul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang yang semula ditulis dalam bahasa Belanda. Ini secara khusus, ya, eksplisit dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 257. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bagi orang beriman, ya, ikhtiar yang dilakukan adalah keinginannya adalah untuk menemukan pencerahan sehingga dia akan transformasi minat dhulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan itu biasanya diidentikan dengan illiterasi, ya, jadi kebodohan. Sementara an-nur itu biasanya diidentikan dengan ilmu. Maka ada sebuah pepatah, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ada kerinduan akan hikmah, kerinduan akan ilmu. Nah, kerinduan akan ilmu, karena ilmu itu cahaya. Jadi ketika bisa cahaya sebenarnya adalah Kartini Wijaya kerinduan akan ilmu. Dan kerinduan akan ilmu itu adalah perilaku seorang filosof, kearifan. Maka filsafat itu kan dari kata philos and sophos, ya. Cinta kepada kearifan, cinta kepada ilmu. Jadi apa yang tertulis Habis Gelap Terbit Terang itu menunjukkan ada kegalauan filsafat atau perenungan kefilsafatan. Maka yang lebih dalam lagi ini sesungguhnya adalah bagian dari kesadaran Makrifat Kartini. Dalam sebuah kajian tasawuf sering disebutkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, siapa yang memahami rahasia dirinya maka dia akan sampai pada ma'rifatullah. Inilah maka pada bagian tertentu Kartini menulis ingin benar, ya. Jadi Kartini punya cita-cita yang sangat tinggi, tapi bagi dia cita-cita yang sangat tinggi itu tidak menjadi pahlawan, tidak menjadi karir tertentu misalnya,
tidak juga menjadi seorang pejabat tertentu, tapi ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi yaitu hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan sebuah predikat atau gelar yang sangat tinggi dan itu sangat sofistik sekali. Karena hamba Allah adalah sebuah gelar yang menunjukkan ketundukan seseorang kepada Allah sebagai pribadi yang transenden, memiliki kesadaran transendental. Maka inilah ma'rifatullah, sesungguhnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kartini ingin mengetahui apa sih sesungguhnya. Kartini sudah mulai memahami di balik hakikat dirinya itu hamba Allah, maka sesungguhnya dia sudah mulai memahami menuju ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Demikian sebagai pengantar awal saya. Mohon arahan masukan dari para peserta. Matur nuwun, saya serahkan kepada Mbak Bu Sofi. Monggo Bu Sofi. Nggih, terima kasih Pak Nur Said, pemaparan yang sangat luar biasa ya mengenai Ibu Kartini. Ternyata seorang Kartini pernah mengalami kegalauan akan Islam seperti itu. Baik teman-teman, saya buka satu termin dulu ya. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini Bisa dada. oh ya, bisa melambaikan tangan. Ya tukar kegalauan juga nggak apa-apa. Iya, barangkali masih galau, Masa bisa kini silakan. dapat pencerahan dari Pak Said gitu. Ya sama-sama kita kegalauan masa kini. Saya kira ini saatnya untuk muhasabah maturun. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Pak Tader. Boleh tukar kegalauan Pak? Silakan. Bu moderator, saya boleh tukar kegalauan dengan Pak Said. Izin dulu. Oke, silakan Pak Tader. Ini menarik Pak Said terkait dengan poligami yang dilakukan oleh melanjutkan ini atau apa? Iya, kita lanjutkan saja Pak. Nyatakan bukan hanya di Madura fenomena itu dan lama adanya begitu. Bagian saya ingin mengatakan begini, meskipun poligami itu datangnya bukan dari Islam, tapi itu bagian dari rentetan sejarah dan ajaran Islam dan tidak mungkin kita menghilangkan poligami itu. Dengan konteks dan karakter yang pastinya berbeda seperti itu Pak Sen. Kalau kita melihat Kartini ya, Ibu kita Kartini, yang saya kurang yakin beliau itu rela ya secara penuh, karena kalau kita lihat ada syarat yang diajukan oleh Kartini untuk bisa dipoligami oleh Bupati Rembang itu tersebut. Lantas dengan konteks yang seperti ini, bagaimana ajaran Kartini melihat ajaran Islam tentang poligami itu sendiri? Karena kalau kita melihat poligami secara normatif itu tidak sama sekali terkait dengan syarat yang diajukan oleh Kartini. Katakanlah kalau kita lihat asbabun nuzulnya, wa'atul yatama itu kan permulaan yang harus kita cermati bersama ya. Bagaimana orang itu boleh melakukan poligami? Pertama syaratnya ya janda ya. Terus yang punya anak yatim. Kalau masyarakat modern itu janda muda mungkin lebih banyak tertarik, tapi ajaran Islam secara normatif dalam konteks sejarah itu kan tidak mengajarkan janda muda, tapi janda yang punya anak yatim seperti itu. Nah, ini bagaimana? Tapi Kartini tidak ke sana. Beliau lebih memilih untuk melihat peluang seperti itu. Terus yang kedua Pak Said, terkait
relasi kuasa ya antara Kartini atau Ibu Kartini, Mbah Soleh Darat atau Kiai Soleh Darat dan juga Belanda. Saya tidak menafikan peran Kiai Soleh Darat dan juga peran Belanda dalam konteks ini. Kesempatan Kartini untuk belajar di Eropa itu kan tidak lantas dengan karena orang tuanya atau bapaknya Kartini itu adalah bagian dari ningrat. Ada negosiasi kuasa sebenarnya yang melatar belakangi bolehnya Kartini bisa sekolah ke Eropa. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegaluhan pertama sudah saya tulis. Ditampung dulu atau ditanggapi Bu Sofi? Monggo Pak, jika ingin langsung ditanggapi silakan, tidak apa-apa sembari menunggu pertanyaan yang lain. Ya. Baik, saya berat nanti masih banyak lagi yang mau bertukar kegaluhan, karena saya juga galuh ini. Saya mengangkat tema ini sebenarnya juga berangkat dari kegaluhan dalam pengertian tentang apa yang dilakukan oleh Kartini, kegaluhan tentang makna Al-Quran. Itu kan juga kita alami sama dengan ketika kita belajar Al-Quran itu cenderung menekankan aspek bacaannya. Jadi Kartini mestinya membangkitkan kita semua untuk mentransformasi pola pendidikan Al-Quran di Pantura ini. Jadi tidak hanya aspek bacaan, meskipun di usia anak-anak, saya kira aspek makna itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Kembali ke pertanyaan ini, Father, saya kira ini menjadi tidak lanjut dari diskusi kemarin ya, jadi antropologi poligami di Madura ya. Kalau ini antropologi poligami di era Kartini ya, ini saya kira menarik untuk kita ungkap. Dan ini suasana batin Kartini memang menarik untuk kita hayati lebih lanjut ya, karena apa yang dilakukan oleh Kartini ini menjadi fenomena ya. Fenomena itu kan apa yang terlihat. Kartini di poligami itu kan yang terlihat. Jadi kita tidak bisa hanya melihat Kartini di poligami itu sebagai sebuah fakta tanpa gejolak batin. Nah, kan gitu. Sehingga di balik fenomena itu ada nomena. Nomena ini yang sebenarnya sebuah pencarian yang tidak kenal habis, yang harus kita gali terus. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang dekat Kartini, bagaimana suasana batin Kartini. Kalau kemudian tadi saya sampaikan beliau relatif poligami, tapi karena ada sebuah persyaratan ingin dibuatkan sekolah perempuan, itu juga fenomena itu. Ada apa di balik fenomena minta sekolah perempuan? Nah, ini juga tidak bisa dilihat sebagai fenomena yang tanpa nomena. Maka kalau dalam poligami itu dalam Islam ada persyaratan khusus ya. Yang utama kan adil. Jadi keadilan itu. Keadilan. Kalau Mas Tador atau Pak Tador tadi menerjemahkan syarat kemudian harus janda, harus punya anak yatim, itu kan tafsir itu. Ya, itu tafsir itu. Jadi apakah harus janda, apakah harus janda atau harus punya anak yatim? Ya, yang utama sebenarnya adalah adil itu tadi, perspektif keadilan itu. Nah, saya menduga kenapa harus ada sekolah bagi kaum perempuan, justru ingin mencerahkan kepada kaum perempuan, termasuk di dalamnya adalah isu-isu tentang agama, bukan hanya membaca. Tapi di balik pesan sekolah perempuan sebenarnya adalah pesan pentingnya ilmu sebenarnya. Pentingnya ilmu. Lagi-lagi kepada judul habis gelap terbitlah terang. An-Nur. An-Nur itu kan ilmu. Kegelisahan Kartini sebenarnya adalah ingin bagaimana warga bangsa ini memiliki ilmu, ya, terutama kaum perempuan. Karena ilmu ini adalah cahaya. Jadi dengan Kartini dibukakan sekolah bagi kaum perempuan, maka kalau dalam semiotika petandanya adalah makna di balik itu makna yang
terlihat itu unseen. Jadi the sin of unseen, pesannya adalah Kartini ingin mencerahkan kaum perempuan. Jadi kalau dia tercerahkan, tentu dia tidak sembarangan bisa menerima poligami. Ya. Dan poligami dalam Islam itu jelas, meskipun ayatnya jelas ada, tapi itu dalam kondisi darurat. Hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya. Jadi syarat ketat itu kita tidak, saya juga termasuk ini ya, mengkampanyekan monogami, ya. Tapi bukan berarti anti poligami. Nah, dalam pengertian gini Pak Tador, dalam pengertian Islam itu memberikan jalan keluar, solusi ketika terjadi sebuah kebuntuan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Jadi agama yang memberikan jalan keluar itu adalah agama yang ramah. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika agama tidak memberikan sebuah jalan keluar ketika ada sebuah kebuntuan dalam keluarga, maka itu malah tidak ramah. Maka poligami hanya bisa dilakukan dalam pengertian ini ketika dalam kondisi darurat. Bukan justru menjadi hobi atau bahkan menjadi kampanye. Ini kan akhir-akhir ini saya lagi melihat sebuah poster itu. Pelatihan siap poligami 4 istri. Oh itu saya melihat itu poster di medsos itu. Nah, bukan itu yang menurut saya pesan Islam tentang poligami itu. Termasuk Kartini ketika di poligami pun sebenarnya syaratnya adalah bagaimana ada media untuk pencerahan ilmu. Sehingga ketika perempuan-perempuan atau mungkin warga ini tercerahkan dengan ilmunya, maka dia akan kritis itu. Jadi ilmu itu akan membawa seseorang menjadi punya kesadaran kritis. Jadi kesadaran dalam keberagamaan pun kan ada 3. Dari kesadaran magis, itu sebuah kesadaran yang belum apa-apa sudah dianggap takdir ya. Misalnya Kartini, wah di poligami, oh ini sudah karena takdir, belum apa-apa takdir. Kenapa kamu miskin? Ya ini sudah suratan takdir, itu kesadaran magis itu. Ya, belum apa-apa sudah ini takdir. Nah itu ya takdir, tapi kan dibalik takdir itu kalau sudah terjadi, itu kalau Gusmus bilang gitu. Kalau belum terjadi ya manusia harus ikhtiar. Kita tahu itu takdir adalah kalau sudah memang benar-benar terjadi. Nah, maka dengan ilmu, dengan cahaya, maka dia akan punya dari kesadaran magis lalu meningkat kepada kesadaran naif. Nah, kesadaran naif ini adalah kesadaran ketika melihat sebuah realitas itu bukan langsung lari ke takdir, tapi dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini dikritisi. Kira-kira kami ini karena kenapa kok, misalnya ya, seseorang ini kenapa kok tidak, misalnya kenapa kok miskin, atau mungkin kenapa kok tidak segera lulus misalnya ya, ini yang bagi yang belum lulus. Itu kesadaran kritis, itu refleksi diri itu. Nah, itu bukan menyalahkan, oh ini takdir ya, tidak lulus karena takdir, itu namanya magis itu. Tapi kalau sudah refleksi diri ini sudah mulai kesadaran kritis. Jadi karena mungkin kurang, misalnya kenapa orang miskin karena kurang pendidikan dirinya, itu kesadaran naif. Tapi kalau sudah kesadaran kritis ini sudah menghubungkan relasi. Tadi kalau Mas Tador bilang relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini kesadaran kritis. Nah, maka relasi kuasa itu, kesadaran akan relasi kuasa itu akan terbangun ketika di situ ada ilmu, ada cahaya. Tanpa ada cahaya, ada ilmu, bagaimana membangun sosiologi ya, action research, atau bagaimana memahami sebuah transformasi sosial, itu kan ada ilmunya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat atau Kartini dengan hadis khilaf terbitlah terang itu sebenarnya beliau ingin orientasinya kepada ilmu, karena ilmu inilah yang mengantarkan manusia kepada takarub ilallah. Nah, kira-kira seperti itu ya kaitannya tentang antropologi poligami Kartini dibandingkan dengan antropologi poligami di di Madura. Kalau di Madura kemarin kan cenderung relasi kuasanya sangat kuat ya, dalam pengertian gini,
mereka yang poligami kan cenderung orang-orang yang punya kuasa. Entah itu blatter, pencaro, atau kiai-kiai, atau orang yang punya duit. Itu kan orang yang punya kuasa. Jadi relasi kuasanya sangat kuat. Nah, dan sementara kaum perempuannya pun di situ ada sebuah kesadaran arkeologi keilmuan tentang harisma, ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh itu. Maka kaum perempuan di Madura menurut presentasi kemarin itu ketika dipoligami oleh seorang tokoh, seorang kiai, seorang hartawan, itu justru menaikkan status. Nah, ini kan persoalan relasi kuasa. Jadi maka saya katakan kemarin desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi setiap daerah itu punya struktur budaya yang berbeda. Nah, maka kemarin pas diskusi PSGA ya, yang narasumbernya Ning dari Lasem itu, saya sempat tanyakan itu tentang kenapa di Lasem ini kiai cenderung monogami. Kalau di Jawa Timur cenderung poligami. Nah, itu dijawab spontan oleh beliau. Meskipun itu spontan tapi penuh makna itu. Kalau orang Jawa Timur poligami katanya kesaktiannya tambah dahsyat, nah gitu. Kalau Jawa Tengah katanya kesaktiannya semakin berkurang, kesaktian dalam tanda petik. Jadi itu kan negara mawatoto, desa mawacara negara mawatoto. Itulah arkeologi keilmuan dalam struktur budaya itu masing-masing daerah itu berbeda. Nah, maka kita perlu kuat fenomena itu secara interdisipliner. Termasuk Usuluddin kajian kita ini sebenarnya interdisipliner. Terima kasih Bu Sofi. Sementara itu Pak Tader. Siap Pak, matur suwun Pak Said. Oke Pak Said, Pak Niki ada pertanyaan lagi dari Pak Arif LPM. Ya, saya bacakan ya Pak. Ya, apa warisan spiritual yang diperoleh Kartini dari Kiai Soleh Darat? Niki kebetulan Pak Arif harus izin keluar dari meeting ya karena ada UTS begitu Pak. Silakan. Bisa dijawab Pak. Oke. Ya. Warisan spiritual Kiai Soleh Darat yang diperoleh Kartini sebenarnya di penutup saya tadi ya. Jadi sampai saya bukakan ya. Di bagian akhir saya ada sebuah poster yang sangat menarik sehingga Kartini akhirnya cita-cita tertingginya itu adalah menjadi hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu sebenarnya adalah Kartini sudah menjadi jati dirinya sebagai seorang muslimah. Karena manusia itu diciptakan, tujuan manusia diciptakan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba Allah itu Abdullah, mengabdi. Ya. Jadi mengabdi itu ya hamba Allah itu. Sebenarnya ada dua kan misi manusia hidup itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifatullah, yang pertama, bagaimana kita menjadi khalifah Allah. Menjadi khalifah itu ya bagaimana kita mengelola semesta alam seisinya ini. Kalau dalam bahasa Jawa namanya adalah hamemayu hayuning bawono. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah rahmatan lil alamin. Itu sebenarnya adalah misi khalifah. Ya, misi khalifah. Jadi kita menjadi duta Allah. Nah, menjadi duta Allah berarti kita berguru kepada Allah. Artinya bagaimana ketika Allah memiliki Asmaul Husna yang 99 itu tidak cukup hanya kita hafal sebagai wiridan. Tapi kita perlu mengungkap makna di balik Asmaul Husna itu. Lalu bagaimana pesan buah dari kita memahami Asmaul Husna itu menjadi kepribadian diri kita sendiri. Itu dalam kitab Sajaratul Ma'arif itu yang dikaji oleh Gus Baha. Itu halaman tertentu itu memuat tentang bagaimana berakhlak menggunakan akhlak Asmaul Husna. Jadi kalau Kartini ini menjadi hamba Allah, sebenarnya dia ingin berguru kepada Allah sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah. Sebagai khalifatullah maka guru yang sejati adalah Allah melalui Rasulullah tentunya. Tapi kalaupun kita meniru sifat-sifat Asmaul Husna Allah, saya kira itu bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana, itu bagaimana memahami pesan di balik Asmaul Husna, lalu di balik pesan itu kemudian bagaimana kita
internalisasi menjadi sebuah perilaku atau budi pekerti dalam diri kita sebagai insan, ya, sebagai insan atau sebagai manusia, sebagai makhluk gitu. Nah, maka kalau tadi pertanyaan apa warisan spiritual yang didapatkan dari Kiai Soleh Darat, menurut saya adalah cita-cita Kartini sebagai hamba Allah. Tidak ingin ada RA-nya, tidak ingin jadi seorang perempuan karir seperti apa, enggak. Tapi sebagai hamba Allah itu segala-galanya. Menjadi perempuan karir juga dalam bingkai hamba Allah. Menjadi ibu, ya meskipun di rumah, ya dalam bingkai menjadi hamba Allah. Jadi seorang karir tidak hanya harus di ruang publik, di ruang domestik, kita bisa menjadi seorang ibu yang mengantarkan generasi-generasi maju seperti Nyai Wanifah kemarin yang saya kaji, putra-putranya menjadi seorang penggerak Al-Quran. Saya kira itu seorang perempuan wanita karir yang luar biasa, itu sebuah pilihan. Karena jalan menuju surga itu bisa di ruang domestik maupun di ruang publik. Jadi tidak bisa kita paksakan. Tidak harus perempuan di ruang publik. Demikian juga laki-laki juga tidak harus selamanya harus di ruang publik. Bisa juga sesuai dengan passionnya. Bisa berbagi peran kita. Nah itulah hamba Allah. Abdullah itu menurut saya yang saya pahami seperti itu. Inilah yang saya sebut makrifat Kartini itu seperti ini. Terima kasih Mas Arief tadi ya. Saya kembalikan Mas Bu Sofi. Oke, baik. Terima kasih Pak Said atas pencerahan-pencerahannya. Nggih. Ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Atau cukup, nggih. Silahkan. Kepada teman-teman dipersilahkan. Nggih. Oh, Bu Irsum, silahkan Bu Irsum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, matur nuwun banget. Namun meluangkan waktu meskipun sebentar lagi juga harus bergabung dengan teman-teman kita. Siap Bu. Bagi waktu kerja mau. Menarik sekali kajian Kartini ya. Bahwa Kartini menyambung dengan fenomena dan nomena tadi. Apa bisa baca ini? Kalau kita lihat ya, Kartini itu mencoba mengirim surat ke Belanda yang menyalahkan bapaknya untuk bapaknya Kartini poligami. Dia mengirim surat bahwa sebenarnya Islam juga tidak melarang. Nah, satu sisi Kartini ini sebenarnya pejuang perempuan ingin membebaskan dari ketertindasan perempuan ya yang di dalam bukunya Menabur Mati Iklan Nur itu apakah bisa dibaca dari nomena ini bagian siar Kartini ya, siar agama. Setelah beliau ketemu Kiai Soleh Darat ya, bahwa sebenarnya agama itu boleh, tapi satu sisi lain dia ada dia ada keinginan, ada motivasi lain ketika dia berkenan untuk dipoligami karena keinginannya untuk memperjuangkan kaumnya. Padahal sebenarnya satu sisi pakai bagi Kartini, satu sisi beliau ini adalah ingin membebaskan diri, ya, membebaskan diri dari kuasa yang sangat kuat, ya. Namun satu sisi lain dia ingin memperjuangkan kaumnya. Ini luar biasa sekali, ya. Berani untuk poligami, tapi sebenarnya saya nggak yakin beliau itu senang untuk melakukan itu. Apakah demikian? Yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah mendengar dari Pak Said ya, kayaknya minggu lalu deh, bahwa Ibu Kartini ini juga sempat menghafalkan Al-Quran berapa juz gitu. Apakah ini setelah usia 20 itu Pak Said? Apa setelah usia 20 beliau kan kemudian menikah ya, dan setelah belajar dari yang Soleh Darat, apakah setelah itu atau sebelumnya ini? Pak Said. Atau mohon.
Yang sebelumnya apanya, Bu? Yang terakhir tadi kurang saya tangkap. Sebelum Oh, pernikahannya. Apa setelah pernikahan itu beliau masih belajar dengan yang soleh ya. Terima kasih. Oh ya. Ya, masih ada yang lain ini karena mungkin sesi terakhir ya. Setelah ini mau pindah ruang sebelah. Silahkan kepada teman-teman jika ingin mencurahkan kegalauan kepada Pak Said. Dipersilahkan sekali nih, Pak Said. Ya, cocok. Bu Malika tadi mana tadi? Kayaknya ikut ke pembahas kita. Dr. Malika Dewi. Baik. Ya, mungkin silahkan Pak Said. Sementara ini saya sampaikan kaitannya tentang ini ya. Jadi ini fenomena memang fenomena. Tadi katakan di satu sisi Bu Irjun juga dalam perspektif sosiologi juga sudah menilai kaitannya tentang kenapa Kartini dipoligami di satu sisi, tapi sisi lain dia juga seorang penggerak emansipasi kaum perempuan. Nah, karena itu tadi ada dua misi sebenarnya kalau saya lihat itu. Apa yang dilakukan oleh Kartini dalam konteks petualangan kehidupannya itu ya sebelum dan sesudah menikah itu ada dua menurut saya. Pertama adalah beliau memang sejak awal sebagai seorang pejuang pembebasan kaum perempuan. Jadi beliau di tengah komunitas feodal, feodalisme Jawa yang sangat kental sekali karena itu dibentuk oleh pemerintah Belanda. Jadi Belanda sebenarnya yang membentuk feodalisme itu, sehingga ada unsur termasuk perempuan dengan ketatnya pakai kebaya macam-macam itu sehingga langkahnya tidak bisa satset. Ya, kebaya itu penting ya karena itu bagian tradisi Jawa. Tetapi bukan berarti dengan kebaya tidak bisa kemana-mana kan gitu. Nah, seakan-akan kan dengan kebaya itu menjadi simbol bahwa perempuan itu langkahnya tidak usah jauh-jauh. Nah, itu saya kira perlu rethinking ya, perlu dipikirkan ulang tentang busana itu. Karena busana itu bagian dari simbol keindahan dalam tradisi Jawa itu. Maka setiap busana daerah itu punya makna, ada semiotika busana yang saya kira menarik untuk diungkap, termasuk dalam hal kebaya ini. Nah, dua misi pertama adalah misi emansipasi wanita, itu yang pertama menurut saya. Jadi Kartini punya kepentingan emansipasi wanita itu berangkat dari pengalaman pribadinya di hidup dalam sebuah keluarga bupati, tetapi di satu sisi perempuan masih begitu masih begitu tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, sehingga hanya di ruang domestik saja, tidak bisa kemana-mana. Untuk sekolah saja agak susah, apalagi sampai ke Eropa. Ketika dikasih izin, tiba-tiba diganti oleh tokoh lain, Kiai Agus Salim akhirnya yang berangkat ke Eropa. Dan kakaknya, ya Kiai Sosro Kartono. Jadi impian beliau untuk ke Eropa belum tercapai hingga saat ini. Nah, jadi generasi kita harus melanjutkan. Nanti kapan-kapan kita bareng ikut konferensi di Eropa. Saya siap mengawal kaum perempuan nanti yang utama ya. Saya siap mengawal konferensi internasional conference di Eropa. Nanti kita cari momentum lah ya. Masuk di Asia terus. Nah, dari Wisnudin. Jadi kalau ke Malaysia sudah sering ya, ke Eropa nanti insya Allah. Masih on Pak Said. Online dulu. Terus yang kedua adalah misi dakwah, Bu. Benar, menurut saya misi dakwah Kartini sangat kuat karena dibimbing oleh Kiai Soleh Darat. Jadi Kartini sepertinya dalam beberapa kajian yang saya baca itu benar-benar menghayati betul ayat poligami itu. Jadi ayat poligami itu dihayati betul oleh Kartini. Tapi mungkin pendalamannya, daya kritis untuk memahami ayat poligami itu belum begitu komprehensif. Sehingga Kartini pun di satu sisi
menggerak. Di satu sisi dia melakukan emansipasi wanita, tapi di satu sisi ketika memahami Islam dia masih bisa jadi masih literal, belum kritis. Karena dia untuk memahami Fatihah saja menunggu bahasa Jawa, itu kan masih tafsir yang masih bisa dibilang belum. Kalau sekarang kan sudah banyak tafsir-tafsir kritis itu. Nah, sehingga sangat wajar ketika mindset atau paradigma Kartini tentang poligami itu masih, ya mohon maaf, mungkin bisa dibilang masih sangat normatif gitu. Maka dia siap untuk dipoligami, tetapi di satu sisi juga masih punya misi untuk emansipasi wanita. Maka minta dibuatkan sekolah perempuan di Rembang itu. Dan ternyata memang membuahkan hasil. Artinya Kartini punya sekolah perempuan, sampai sekarang situs-situsnya juga masih ada. Dan dampaknya kaum perempuan juga tercerahkan, bahkan sampai sekarang yang kuliah di IAIN Kudus pun mayoritas perempuan. Nah, itu sebuah keberhasilan Kartini secara tidak langsung. 70% ya menurut data yang disampaikan oleh Pak Rektor itu adalah kaum perempuan yang kuliah di IAIN Kudus. Jadi ini sebenarnya sebuah terobosan yang luar biasa, dan saya yakin baik langsung maupun tidak langsung itu merupakan dampak dari gerakan emansipasi wanita Kartini. Jadi kalau Kartini itu saat itu dipoligami dan beliau juga menyarankan ayahnya tidak menolak poligami, tapi itu menurut saya adalah sebuah pemahaman awal Kartini tentang poligami. Seandainya Kartini masih hidup, ya. Nah, ini problemnya setelah Kartini menikah, itu kan beberapa lama kemudian setelah melahirkan anaknya itu, yang siapa itu, anaknya laki-laki kalau salah, kan setelah itu meninggal. Jadi setelah meninggal Kartini tidak otomatis sudah selesai. Jadi apa yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat itu sebelum Kartini menikah, beberapa tahun sebelum Kartini menikah. Maka ketika Kiai Soleh Darat itu takjil supaya karyanya itu sudah sampai ke Kartini, itu seakan-akan Kiai Soleh Darat tahu bahwa usia Kartini itu tidak lama. Dan alhamdulillah sejauh yang saya tahu itu Faidur Rahman, kitab itu sudah sampai ke Kartini meskipun belum tamat 30 juz. Nah, inspirasi itulah kumpulan-kumpulan tulisan, kemudian ada istilah minat dulumati ilan nur ya dalam bahasa Belanda itu, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi habis gelap terbitlah terang, ya, sehingga memberikan cahaya kita semua di Indonesia bahkan di dunia terinspirasi oleh Kartini. Demikian ya, semoga apa yang disampaikan oleh Kartini, seorang santri dan juga Kiai Soleh Darat sudah menginspirasi kita semua. Maka sebagai penutup kita doakan mereka berdua semoga damai menghadap ilahi Rabbi. Lahumal Fatihah. Terima kasih Bu Moderator, Bu Sofi, Bu Irzum, dan kawan-kawan semua. Pak, satu lagi ya? Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ini dari Pak Tolib. Ini menarik sekali pertanyaannya. Mohon tanggapan dari Pak Said terkait beredarnya gambar Kartini dengan membawa kerudung. Oke. Ya, Pak Tolib ini kan orang Jepara ya. Salam untuk Pak Tolib. Ya, sejauh yang saya tahu, gambar Kartini yang autentik itu tidak pakai kerudung. Jadi gambar pakai kerudung itu adalah desain inovasi multimedia. Karena di era zaman Kartini itu tren kerudung itu belum begitu populer. Kerudung itu sejak zaman Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama makanya lagunya di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Begitu Pak Tolib ya. Pak Tolib ini dangdut juga suka ini. Jadi kerudung itu sebenarnya mulai menonjol itu ketika saya kecil ya. Dan saat itu kemudian sampai sangat populer. Rhoma Irama mempopulerkan kerudung itu dengan lagu di balik kerudung. Dan waktu itu saya sangat suka lagu itu. Saya hafal di bagian awal. Sehingga kalau ada Kartini pakai kerudung, menurut perspektif struktur sosial masyarakat itu sepertinya
tidak masuk akal dalam konteks sosiologi budaya masa saat itu. Maka kalau kemudian termasuk di bukunya Mas Ulum ya, kalau nggak salah di buku Kartini Nyantri lalu pakai kudung, kemudian pakai kacamata milenial ya, wah itu sudah apa namanya rekayasa menurut saya itu. Itu pendapat saya Bu Sofi ya, tapi perlu dikaji lebih jauh. Termasuk ini, termasuk Kartini yang gambarnya pakai konde yang kemudian dipasang di berbagai apa namanya di berbagai kantor itu juga kayaknya juga sudah diperbaiki. Nah, yang saya di gambar saya ini ada gambar Kartini. Ini sepertinya yang otentik. Coba ini di halaman pertama tadi kalau nggak salah di poster tadi yang di poster itu Kartini tanpa kerudung. Itu keluguan Kartini itu ya di poster. Nah, tadi saya kira Pak Tholib bisa melihat itulah Kartini yang asli itu yang di poster tadi Pak Tholib ya. Saya kira itu sebagai tambahan. Nah, nanti perlu dikaji secara khusus dalam kajian multimedia. Turun. Oke, terima kasih Pak Said. Mungkin sudah cukup, Ge. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oh ya, untuk teman-teman, kita foto sebentar ya. Silahkan menghidupkan kamera. Minta tolong untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya agar bisa diambil fotonya. Mohon maaf Pak Said, share screen-nya agar di stop dulu, Ge. Oke. Baik. Sebentar, Ge. Oke, slide 1, Ge. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum ya semua. Baik, slide nomor 2. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Nur Said atas pencerahan dan ilmu-ilmunya pada pagi hari ini sehingga kita tercerahkan, kegalauannya sudah terjawab, nggih. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Kami tunggu kembali di Gemar Ramadan 12 nggih, besok siang nggih, Bu. Gemar Ramadan besok siang ya. Sampai jumpa besok ya teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said. Semoga sehat selalu Pak Said. Amin, amin. Kami semuanya. Pak Said dan teman-teman semua yang di Sarawak. Kita pindah ke channel berikutnya. Channel berikutnya. Channel berikutnya. Oke. Sudah.